Bajak laut topi jerami melihat puing-puing jatuh. Awalnya mereka mengira hujan. Ternyata sebuah kapal jatuh dari langit. Nami terkejut saat menyadari log postnya menunjuk ke langit. Robin kemudian menjelaskan tentang Pulau Langit, sebuah lautan di langit dengan tarikan magnet kuat. Berbekal ilmu arkeologinya, Robin lalu memeriksa tengkorak pelaut dari kapal yang jatuh dan menemukan bekas operasi kuno. Robin kemudian menyimpulkan kalau kapal itu adalah Saint Brice yang tenggelam 200 tahun lalu. Sedangkan Luffy tiba-tiba menunjukkan peta Skypiea, sebuah pulau di langit. Nami yang semakin penasaran, mengusulkan agar mereka mencari informasi tentang Skypiea dari Saint Brice. Saat trio monster menyelam ke Saint Brice, Masira, kapten bajak laut penyelamat, tiba dan mengklaim bahwa Saint Brice sebagai miliknya. Nami lalu memanipulasi Masira agar dia tidak mengetahui keberadaan trio monster di bawah laut. Namun, saat Masira bersiap mengangkat Saint Brice ke permukaan, salah satu krunya melaporkan tentang keberadaan trio monster. Masira lalu menyelam dan menemukan Luffy, Zoro, dan Sanji. Sementara itu, seekor kura-kura raksasa tiba-tiba muncul dan memakan Saint Brice, dengan trio monster dan Masira masih berada di sana. Si King kura-kura naik ke permukaan. Robin lalu menyadari selang udara kru ada di mulutnya, menyimpulkan Luffy, Sanji, dan Zoro telah dimakan. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Luffy, Zoro, dan Sanji lalu muncul ke permukaan, meminta agar Merry segera berlayar karena khawatir dibuntuti oleh Masira. Tetapi mereka dikagetkan oleh sejumlah makhluk raksasa yang menutupi matahari. Melihat itu, kru topi jerami langsung memutuskan untuk melarikan diri. Setelah keluar dari langit gelap, Nami memeriksa harta hasil penyelaman. Namun, ia kecewa karena tidak ada info mengenai Skypiea di sana. Beruntung Robin berhasil mengambil Eternal Pose ke Pulau Jaya dari bajak laut Masira. Luffy kemudian memutuskan untuk berlayar ke Jaya dan bertanya tentang Skypiea. Di tempat lain, bajak laut Buggy sedang mencari harta karun Kapten John di Pulau Tengkorak, namun gagal menemukannya. Ketika hendak berlayar pergi, Ace tiba-tiba muncul di atas kapal Buggy, mengintimidasi mereka. Saat Ace lengah, kru Buggy berniat menangkapnya, tetapi Buggy melarang mereka. Karena Ace adalah kepala divisi Shirohige, satu-satunya bajak laut terkuat selain Goldie Roger. Kru topi jerami tiba di Mocktown. Luffy, Zoro, dan Nami kemudian meninggalkan Merry untuk mencari informasi seputar Pulau Langit. Mereka bertiga lalu tiba di Tropical Hotel. Di sana mereka bertemu dengan Sarquis, salah seorang anak buah Bellamy, seorang bajak laut yang ditakuti di Mocktown. Setelah mengusir kru topi jerami dari Tropical Hotel, Sarquis menemukan bounty poster Luffy. Kru topi jerami akhirnya sampai di sebuah restoran. Di sana Luffy bertemu Blackbeard dan berdebat tentang selera makanan mereka. Blackbeard kemudian meninggalkan Luffy setelah mengetahui kalau Luffy adalah seorang bajak laut. Setelah Blackbeard pergi, Bellamy datang dan membelikan Luffy segelas minuman. Namun sebelum Luffy sempat meminumnya, Bellamy membenturkan kepala Luffy ke meja bar karena dia menginginkan hadiah bounty Luffy setelah mengetahuinya dari Sarquis. Saat Zoro dan Luffy bersiap untuk bertarung, Nami menyuruh mereka berhenti dan bertanya kepada bartender tentang Pulau Langit. Sontak orang-orang di bar menertawainya. Bellamy yang mendengar pertanyaan Nami menyatakan kalau orang-orang yang mengejar mimpi mereka adalah orang bodoh. Mendengar pernyataan itu, Luffy meminta Zoro untuk tidak melawan Bellamy. Setelah memukuli Luffy dan Zoro, Bellamy menyuruh Nami untuk membawa mereka pergi. Nami yang marah menyeret Luffy dan Zoro keluar dari bar. Di luar bar, Nami bertemu kembali dengan Blackbeard yang mengatakan bahwa Luffy dan Zoro telah memenangkan pertarungan tadi. Karena sama seperti Luffy, ia percaya bahwa mimpi orang tidak pernah berakhir. Sesampainya di Going Merry, kru topi jerami terkejut melihat Luffy dan Zoro yang babak belur. Ketika Chopper bertanya tentang itu, Nami yang masih marah tidak ingin membahasnya. Beberapa saat kemudian, Robin kembali dan memberi Luffy peta Jaya, beserta informasi tentang Pulau Langit dan Mont Black Cricket, seorang pria yang dikucilkan karena berbicara tentang Pulau Langit. Dalam perjalanan menemui Mont Black Cricket, kru topi jerami bertemu dengan Shoujo, yang mirip seperti Masira. Mendengar nama Masira, Shoujo bertanya kepada Luffy tentang Masira. Luffy menjawab dengan mengatakan, mereka telah menendangnya. Mengetahui itu, Shoujo menyerang Luffy dengan havoc sonarnya. Beruntung, Nami dengan sigap langsung membawa Merry melarikan diri. Sementara itu, di bar, seorang pelanggan berbicara tentang harta karun Mont Blanc Cricket. Mendengar itu, Bellamy ingin bertemu dengannya. Ketika sampai di kediaman Mont Blanc Cricket, kru topi jerami langsung mencari keberadaannya. Nami lalu menemukan buku dongeng berjudul Nolan si Pembohong. Buku itu bercerita tentang seorang pria yang hidup 400 tahun lalu, bernama Mont Blanc Nolan. Ia mengatakan kepada raja tentang gunung emas di tengah laut. Namun saat raja berlayar ke sana, raja tidak menemukan apa-apa. Raja kemudian menghukum mati Nolan karena membohonginya. Sementara itu, saat Luffy mengamati gelembung di air, ia tiba-tiba terseret ke laut. Dan seorang pria besar melompat keluar dari air, Sanji lalu berlari ke arah pria itu. Tetapi pria itu menembak wajah Sanji. Beruntung tembakannya meleset. Namun tepat saat Zoro hendak menyerangnya, pria itu pingsan. Setelah dirawat oleh Chopper, pria yang ternyata adalah Mont Blanc Cricket, anak leluhur dari Mont Blanc Nolan, sadar dan langsung meminta maaf karena mengira mereka mengincar emas miliknya. Luffy lalu bertanya kepada Cricket tentang Pulau Langit. Cricket kemudian memberikan Nami buku catatan harian milik Nolan yang menuliskan tentang keberadaan Pulau Langit. Cricket lalu keluar dan meyakinkan pengikutnya, Shoujo dan Masira, untuk membantu topi jerami mencapai Pulau Langit. Mont Blanc Cricket menjelaskan kepada kru topi jerami
bahwa malam yang tiba-tiba mereka saksikan sebelumnya adalah akibat dari awan cumuloregalis, di mana di atas awan tebal itulah Skypiea berada. Cricket kemudian menjelaskan cara untuk menuju ke Skypiea adalah dengan memanfaatkan knock upstream, sebuah fenomena di mana aliran air bertekanan kuat menyembur ke atas langit, dan menurut prediksinya, knock upstream berikutnya akan terjadi keesokan harinya. Kembali ke dalam rumah, Cricket kemudian menunjukkan harta karunnya. 3 batang emas berbentuk lonceng, dan sebuah patung emas burung selatan yang ia temukan saat menyelam, yang membuktikan bahwa ada peradaban di sana. Dan Cricket lanjut menyuruh kru topi jerami untuk menangkap burung selatan, karena mereka adalah satu-satunya navigasi ke knock upstream. Jadi, saat Cricket, Masira, dan Shouju memperbaiki Going Merry, kru topi jerami bertugas menjelajah hutan untuk menemukan dan menangkap burung selatan. Sementara itu, bajak laut Bellamy akhirnya sampai di kediaman Cricket dan bersiap untuk merampas harta karun milik Cricket. Kru topi jerami terus berusaha menangkap burung selatan, akan tetapi burung itu terus melancarkan serangan terhadap mereka. Melihat mereka kelelahan, burung itu datang untuk mengejek mereka. Setelah dapat melihat burung itu, Robin dengan mudah menangkapnya. Sementara itu, Bellamy dan krunya mulai menyerang Cricket untuk mengambil harta karun emasnya. Namun anak buah Bellamy dengan mudah dikalahkan oleh Cricket. Melihat itu, Bellamy lalu menggunakan kekuatan Bane-Bane no Mi dan dengan mudah mengalahkan Cricket, Shouju, dan Masira. Kru topi jerami kembali ke tempat Cricket dan menemukan mereka telah dipukuli. Luffy mencoba bertanya kepada Cricket apa yang telah terjadi, tetapi Cricket menolak untuk memberitahunya. Zoro lalu melihat logo bajak laut Bellamy, dan Luffy kemudian memutuskan untuk melawan mereka dan memulai perjalanannya menuju Mocktown. Di dalam bar, seorang pria tiba-tiba masuk ke bar dan menunjukkan kepada semua orang bounty Luffy dan Zoro yang terbaru. Walaupun terkejut, Bellamy mengatakan kalau Luffy dan Zoro memalsukan harga bounty mereka agar semua orang takut. Di tengah obrolan itu, Luffy datang dan meneriakkan nama Bellamy. Saat melihat Luffy, Bellamy langsung menyerangnya, tetapi Luffy berhasil menghindarinya. Namun ketika Luffy jatuh, Bellamy membantingnya ke tanah, ia lalu menggunakan teknik spring hopper-nya. Namun, saat ia melesat ke arah Luffy untuk menghabisinya, Luffy meninjunya, menghantamnya hingga ia tidak sadarkan diri. Sementara itu, di Merijoa, 5 Elder penguasa dunia memutuskan bahwa mereka harus segera menemukan pengganti Crocodile untuk menjaga keseimbangan antara 3 kekuatan dunia. Pada saat pertemuan berlangsung, 2 orang Shichibukai tiba secara bersamaan. Don Quixote do Flamingo dan Bartholomew Kuma, disusul oleh Dracul Mihawk. Tak lama kemudian, Lafitte, seorang pria jangkung dan kurus muncul. Dia kemudian merekomendasikan kaptennya sendiri, Marshal Ditich alias Blackbeard, untuk menggantikan Crocodile sebagai Shichibukai. Sengoku, perwira tertinggi marinir, bahkan tidak tahu siapa Blackbeard. Tetapi Lafitte mengatakan bahwa kaptennya sedang menyusun rencana untuk membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Sedangkan di Mocktown, setelah kekalahan Bellamy, Blackbeard muncul dan melihat poster bounty Luffy. Ia kemudian berencana untuk menangkapnya. Nami sangat kesal karena Luffy terlalu lama, sehingga mereka mungkin akan melewatkan knock upstream. Pada saat itulah Luffy tiba. Setelah mengembalikan emas Cricket, kru topi jerami kemudian berangkat bersama dengan Masira dan Shouju yang akan membantu mereka menuju knock upstream. Sesampainya di laut, awan cumuloregalis muncul lebih awal dari perkiraan. Topi jerami beserta Masira dan Shoujo bergerak menuju ke awan tersebut untuk mengarahkan Merry menuju pusaran air dan menaiki knock upstream. Tepat saat mereka sampai di tengah pusaran air, arus menghilang dan mereka mendengar teriakan Blackbeard yang ingin menangkap Luffy. Blackbeard kemudian menunjukkan bounty Luffy dan Zoro yang terbaru dan meminta mereka untuk menyerahkan diri. Tepat saat Blackbeard bersiap menyerang, knock upstream meletus dan Merry melayang menuju awan cumuloregalis. Namun, di tengah jalan, Merry kehilangan keseimbangan. Beruntung Nami dengan keterampilan navigasinya berhasil membuat Merry kembali mengarungi arus. Sementara itu, kapal Blackbeard hancur berkeping-keping, dihantam oleh knock upstream. Setelah sampai di atas lautan awan, log post Nami masih menunjuk ke atas. Robin berpikir bahwa mereka harus pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tiba-tiba, seorang pria dengan perisai dan bazooka dengan cepat menyerang dan melumpuhkan kru topi jerami. Namun saat ia akan menghancurkan Merry, dia dihentikan oleh seorang pria yang membuatnya terlempar ke lautan awan. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ganfall, seorang Sky Knight. Sebelum pergi, Ganfall memberikan kru topi jerami sebuah peluit untuk memanggilnya jika mereka membutuhkan bantuannya kembali. Setelah pertemuan itu, Chopper melihat awan berbentuk air terjun dan mereka berlayar ke arah itu sampai mereka tiba di gerbang surga. Tepat di depan gerbang, seorang nenek bersayap mengambil foto kru topi jerami dan meminta mereka membayar biaya masuk sebesar 1 miliar ekstol per orang. Mengaku tidak mempunyai uang, nenek itu membiarkan kru topi jerami lewat dengan menaiki seekor lobster langit raksasa yang akan membawa mereka ke Skypiea. Setelah kepergian kru topi jerami, nenek itu lalu melaporkan kepada dewa bahwa sebuah kapal dengan 7 orang penumpang telah memasuki Skypiea secara ilegal. Setelah melewati jalan yang berliku, kru topi jerami akhirnya sampai di Skypiea
Saat kru topi jerami asik bermain, mereka melihat seorang gadis sedang bermain musik. Sanji lalu berpendapat bahwa gadis itu adalah malaikat. Gadis bernama Konis itu memperkenalkan dirinya. Dan pada saat yang sama, Pagaya, ayah Konis datang menunggang Waver ke arah mereka. Nami ingat bahwa Waver adalah sebuah kapal yang berlayar tanpa angin. Luffy lalu mencoba mengendarainya, tetapi ia tidak dapat mengendalikan mesin tersebut. Namun Nami dengan mudah mengendarainya dan mengejutkan semua orang. Konis dan Pagaya lalu mengundang kru topi jerami ke rumah mereka. Konis lalu menjelaskan kepada mereka tentang macam-macam dials, cara kerja dan fungsinya, termasuk breath dials yang digunakan untuk menggerakkan Waver. Setelah makan malam, saat Sanji hendak merokok, ia menyadari Nami tidak terlihat di laut. Mengetahui itu, Konis dan Pagaya menjadi khawatir. Konis lalu menjelaskan kepada kru topi jerami tentang tempat yang tidak boleh dikunjungi dalam keadaan apapun, yaitu Upper Yard, tanah tempat tinggal dewa. Sementara itu, Nami tiba di suatu tempat dan berkomentar tentang betapa besarnya tempat itu. Konis dan Pagaya mulai menjelaskan tentang Skypiea dan Dewa Enel. Namun ketika Pagaya menyatakan bahwa orang yang pergi ke Upper Yard tidak akan kembali hidup-hidup, Sanji langsung berniat untuk pergi ke sana agar dapat menyelamatkan Nami. Sementara itu, Nami yang berada di depan Upper Yard merasa seperti ia sedang diawasi. Ia lalu mendengar suara keras dan kemudian melihat seorang pria dikepung oleh beberapa orang di sekitarnya. Saat keempat orang itu akan membunuh pria itu, seorang pria bertopeng muncul di belakang Nami dan ia menembakkan bazokanya ke arah 4 orang tadi. Pria yang dikejar tadi lalu muncul di hadapan Nami, memohon agar Nami membawanya pergi. Namun tiba-tiba sebuah petir besar menyambarnya dan menghancurkan tanah di sekitarnya. Nami kemudian mendengar keempat orang itu berbicara tentang 7 pendatang ilegal. Sadar kalau ia dan krunya yang dimaksud keempat orang itu, Nami bergegas kembali ke krunya. Sedangkan di pantai, saat kru topi jerami hendak pergi ke Upper Yard, mereka dikejutkan oleh sejumlah pria yang mengatasnamakan sebagai baret putih. Kapten mereka, McKinley, memberitahu bahwa mereka akan memberikan penghakiman surga kepada kru topi jerami. McKinley meminta kru topi jerami untuk membayar pajak masuk beserta dendanya sebesar 70 miliar ekstol, atau 7 juta beri. Namun, kru topi jerami menolak membayar dengan alasan terlalu mahal. Saat McKinley hendak menaikkan hukuman mereka, Usopp memintanya untuk bersabar, dan mereka akan membayar biaya tersebut saat Nami kembali. Pada saat Nami kembali, Usopp berteriak kepadanya tentang pajak masuk yang harus dibayarkan. Mendengar jumlah uang yang besar, Nami dengan marah menabrakkan Waver yang dikemudikannya ke arah McKinley. McKinley lalu menaikkan tingkat kejahatan kru topi jerami dari kelas 7 menjadi kelas 5, dengan hukuman mengarungi lautan awan untuk selamanya, sama seperti Sand Breeze. Namun ucapan McKinley itu tidak digubris oleh kru topi jerami. Mereka sibuk sendiri mendengarkan pengalaman Nami di Upper Yard. Merasa diremehkan, McKinley lalu memerintahkan pasukan baret putihnya untuk menyerang kru topi jerami. Namun Luffy dengan mudah mengalahkan mereka menggunakan Gomu-Gomu Fireworks miliknya. McKinley akhirnya menaikkan tingkat kejahatan kru topi jerami menjadi kelas 2, di mana mereka akan dihakimi oleh para pendeta dari Upper Yard. Kru topi jerami bersiap untuk meninggalkan Skypiea demi melindungi Konis dan Pagaya. Namun sebelumnya, Luffy, Sanji, dan Usopp berniat untuk membawa perbekalan dari rumah Pagaya karena telah mendapatkan izin darinya. Konis lalu memberitahu Nami tentang awan khusus yang bisa membawa mereka ke Cloud End, yaitu perbatasan Skypiea. Namun setelah Konis pergi, Robin mencurigainya dan meragukan ceritanya. Setelah Konis kembali ke rumahnya, Usopp melihat Merry telah meninggalkan pantai. Ia lalu memberitahu Luffy dan Sanji tentang bayangan besar di bawah Merry. Pagaya lalu mengatakan bahwa itu adalah Speed Lobster, makhluk bawah laut yang bekerja untuk dewa. Sedangkan di Going Merry, kru topi jerami terkejut mengetahui bahwa Merry telah ditarik paksa meninggalkan pantai. Zoro lalu melompat ke atas Speedy Lobster dan mencoba memotongnya. Namun Robin menyuruhnya berhenti karena beberapa makhluk lain telah mengikuti mereka. Sementara itu, Luffy, Usopp, dan Sanji bertanya kemana kru lainnya dibawa. Dan Pagaya mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka dibawa ke altar pengorbanan di Upper Yard. Pagaya lalu menjelaskan kepada mereka bagaimana cara untuk mencapai lokasi altar pengorbanan. Konis mengantarkan Luffy, Sanji, dan Usopp menuju dermaga Lovely Street. Sesampainya di dermaga, Konis lalu menginstruksikan mereka untuk pergi melewati gerbang nomor 2 yang akan membawa mereka ke Milky Roads yang mengarah ke Upper Yard. Namun, sebelum pergi, Luffy bertanya kepada Konis, mengapa dia gemetaran sejak mereka meninggalkan rumahnya. Konis yang merasa bersalah, mengungkapkan bahwa semua warga termasuk dia dan ayahnya, diharuskan membawa penjahat level 2 ke Upper Yard karena ini adalah aturan dewa, dan semua yang tidak patuh akan dihukum. Konis juga mengakui bahwa dialah yang memanggil Lobster untuk membawa Merry ke Upper Yard. Setelah pengakuan Konis, tiba-tiba sebuah petir besar turun dari langit dan mengarah ke Konis. Luffy mencoba menyelamatkan Konis, tetapi petirnya terlalu besar untuk dihindari. Beruntung Gunfall muncul dan menyelamatkan Luffy dan Konis. Gunfall lalu membawa Konis bersamanya agar Konis terbebas dari amarah dewa. Setelah kepergian Gunfall, Luffy, Sanji, dan Usopp menaiki gondola mereka dan memulai perjalanan mereka menuju Upper Yard. Sementara itu, Konis mengatakan kepada Gunfall bahwa ia mengetahui siapa Gunfall sebenarnya. Luffy, Usopp, dan Sanji memulai perjalanan mereka ke Upper Yard. Dan tepat saat mereka mulai maju ke dalam hutan, mereka diserang oleh sabit besar yang bergerak. Luffy lalu menggunakan Gomu-Gomu no Bazooka
untuk membantu mereka melarikan diri. Namun tidak lama kemudian, mereka kembali diserang oleh Sky Lamprey yang dengan mudah dikalahkan Sanji. Sementara itu, Zoro, Nami, Robin, Chopper, dan Mary berada di atas sebuah bangunan besar. Robin mengatakan bahwa tampaknya mereka berada di atas altar pengorbanan. Mendengar itu, Chopper terkejut dan jatuh. Namun saat Robin menyelamatkannya tepat di ujung tangga, sebuah Sky Shark muncul dan hendak memakannya. Beruntung Zoro datang menolongnya dan berkelahi dengan Sky Shark tersebut. Setelah Zoro mengalahkan Sky Shark, Robin menemukan sebuah tulisan kuno di dinding altar. Penasaran dengan arti tulisan kuno tersebut, Zoro, Robin, dan Nami akhirnya memutuskan untuk menjelajahi hutan, meninggalkan kapal dalam perawatan Chopper. Sedangkan Luffy, Sanji, dan Usopp menemukan 4 pintu masuk dari 4 ordil yang berbeda. Zoro, Nami, dan Robin melanjutkan penjelajahan mereka. Namun di tengah jalan, Robin menyadari kejanggalan, yaitu dataran yang mereka pijak adalah tanah, seperti di dunia Laut Biru, bukan awan, seperti yang seharusnya di Pulau Langit. Sementara itu, di depan gerbang ordil, Luffy ingin menjalani ujian bola. Setelah mempertimbangkan kekurangan dari setiap ujian, Usopp akhirnya memutuskan untuk mengikuti Luffy, memilih ujian bola. Setelah melewati pintu ordil bola, mereka melihat banyak bola berterbangan di jalan. Saat sebuah bola menghampiri perahu mereka, Sanji menendangnya. Tetapi bola itu meledak saat bersentuhan dengannya. Mereka akhirnya bertemu Satori, salah satu dari 4 pendeta, dan dengan menggunakan mantra, yaitu kemampuan untuk memprediksi gerakan lawan, dan impact, sebuah serangan seperti tenaga dalam, Satori dengan mudah melemparkan mereka. Luffy lalu menyuruh Sanji dan Usopp untuk pergi mengamankan perahu mereka, yang mereka tinggalkan akibat serangan Satori kepada mereka. Luffy kemudian mencoba menyerang Satori, tetapi Satori dengan mantranya mampu memprediksi semua serangan Luffy. Satori kemudian membalas Luffy dengan memberikan serangan bertubi-tubi kepada Luffy. Setelah berhasil membuat kepala Luffy tersangkut di pohon, Satori mulai mengarahkan perhatiannya kepada Sanji dan Usopp. Saat Satori hendak menyerang Sanji, Luffy yang telah membebaskan diri, berlari ke arah Satori dan menyerangnya dengan Gomu Gomu no Gatling, memukul semua bola dan mengarahkannya ke Satori. Namun bola-bola tersebut malah saling berpantulan dan berpencar ke segala arah. Sedangkan Usopp yang melihat perahu gagak mulai semakin jauh, mencoba senjata barunya sebuah ikat pinggang yang dapat mengeluarkan tali pengikat. Namun ketika ia berhasil mendekati perahu gagak, ia tidak dapat melepaskan talinya. Sanji kemudian memberitahu Luffy dan Usopp untuk bersama-sama mengalahkan Satori. Mendengar itu, Satori lalu menggunakan impact-nya untuk menyerang Sanji. Di dalam hutan, seorang gadis terlihat berlari menyeberangi upper yard dan masuk ke celah pohon untuk mengumpulkan tanah. Namun ketika gadis itu mendengar langkah kaki Zoro, Nami, dan Robin, gadis itu segera bersembunyi. Sementara itu, seseorang mendatangi altar pengorbanan dan berencana untuk membunuh Chopper. Ketakutan, Chopper lalu meniup peluit yang diberikan oleh Gunfall. Sedangkan Luffy, Usopp, dan Sanji telah dikalahkan oleh Satori. Gunfall membawa Pagaya dan Konis ke rumahnya untuk melindungi mereka, karena mantra Enel tidak dapat mencapainya di situ. Saat Gunfall sedang bercerita tentang bagaimana Enel mengambil takhta sucinya, dan musik indah yang akan bergema kembali sebagai tanda perdamaian, Pierre, hewan peliharaannya, mendengar bunyi peluit. Gunfall lalu segera pergi untuk membantu Chopper. Di altar pengorbanan, Shura dan Fuza, burung tunggangan Shura, telah memulai serangan mereka terhadap Mary. Ternyata senjata Shura dan semburan Fuza dapat mengeluarkan api dan mulai membakar Mary. Chopper yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga Mary kesal karena Mary dirusak. Namun Chopper terlalu lemah untuk dapat mengalahkan mereka berdua. Ketika Shura akan membunuh Chopper, Gunfall tiba dan mulai bertarung dengan Shura. Dan dengan ketangkasan dan kepandaiannya, Gunfall berhasil mendaratkan impact ke Shura. Sementara itu, Luffy mulai tersadar dari pingsannya. Melihat itu, Satori langsung berniat membunuhnya dengan sebuah serangan kuat lainnya, yakni bola naga. Satori bersiap menyerang Luffy, Sanji, dan Usopp dengan bola naga yang terbuat dari rangkaian bola-bola miliknya. Luffy lalu mencoba menghancurkan bola naga itu. Namun Usopp melarangnya, mengatakan bahwa bola naga itu dapat menyebabkan ledakan berantai, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri. Di lain tempat, Aisa, gadis kecil yang melihat grup Zoro, memasuki sebuah awan letak desa Shandia berada. Di sana, Wiper, salah seorang ksatria Shandia, mengatakan niatnya untuk menyerang Dewa Enel. Sementara itu, pertarungan antara Gunfall dan Shura terus berlangsung sengit. Namun ketika mereka berdua akan beradu ketangkasan, Shura dengan cerdik menjerat Gunfall dan menusuknya. Chopper yang melihat Gunfall terluka, langsung terjun ke laut untuk menolongnya, dan Shura yang mengetahui Chopper sebagai pemakan buah iblis, pergi meninggalkannya. Sedangkan, di dalam hutan, saat Robin mengambil sampel tanah, Nami menyadari sesuatu tentang upper yard. Kembali ke Luffy, yang telah mengetahui rahasia cara mengendalikan bola naga, membawa bola naga itu kepada Satori dan menghancurkannya. Luffy kemudian mengunci Satori dengan tubuh karetnya, agar Sanji dapat menghabisinya dengan tendangan konsaser. Ketika Wiper sedang berdiskusi dengan prajurit Shandia lainnya, Aisa melapor kepadanya, dan dengan kemampuan mantranya, ia mengatakan bahwa ia tidak lagi dapat merasakan kehadiran Gunfall dan Satori. Mendengar keterangan Aisa, Wiper memutuskan untuk segera menyerang Enel.
Sementara itu, Usopp memberitahu Luffy dan Sanji bahwa ia melihat perahu mereka. Usopp lalu menggunakan ikat pinggangnya, sehingga mereka bertiga dapat kembali ke perahu mereka. Di altar pengorbanan, sebuah bayangan besar tiba-tiba masuk ke dalam laut dan menyelamatkan Chopper. Saat Chopper sadar, ia terkejut melihat sekumpulan burung Southbird besar berterbangan di sekitarnya. Sedangkan Wiper dan prajurit Shandia sampai di Upper Yard dan segera menembakkan peluru bazukannya ke hutan, tempat kediaman Gedatsu, Om, dan Shura. Di dalam hutan, grup Zoro kembali menjelajah Upper Yard, mengikuti firasat Nami. Mereka kemudian melihat bangunan yang menyerupai rumah milik Cricket di Jaya. Nami kemudian menyimpulkan bahwa Upper Yard dulunya merupakan bagian dari Jaya yang terlempar ke langit melalui Knock-Up Stream. Dan kemungkinan besar, Nolan memang benar telah menemukan kota emas. Para prajurit Shandia memulai invasi mereka ke Upper Yard. Di tempat lain, saat Luffy, Sanji, dan Usopp meneruskan perjalanan mereka menyusuri Milky Road, sebuah ledakan pecah, dan dari sana muncul Wiper dan beberapa prajurit Shandia. Ketika Wiper melihat grup Luffy, dia langsung menembakkan bazukannya ke arah mereka. Tetapi Luffy berhasil memantulkannya dengan Gomu Gomu no Fusen. Mengetahui Luffy pemakan buah iblis, Wiper lalu menyuruhnya untuk meninggalkan Skypiea. Sementara itu, pertempuran antara prajurit Shandia dan para pendeta Upper Yard terus berlangsung sengit, di mana para pendeta menunjukkan keahlian mereka masing-masing. Shura dengan kemampuan apinya, Ohom dengan tebasan ilmu pedangnya, dan Gedatsu dengan kemampuan anginnya. Sedangkan di altar pengorbanan, grup Zoro kembali ke Merry, yang kemudian diikuti oleh grup Luffy. Setelah mendengarkan cerita Chopper tentang Gunfall dan Merry, kru topi jerami lalu mengumpulkan semua informasi tentang Skypiea, seperti para pendeta dan mantranya, Gunfall, yang merupakan seorang dewa, dan kota emas. Mendengar itu semua, Luffy membuat keputusan untuk menemukan harta kota emas, agar dapat membersihkan nama Nolan dan Cricket. Pertempuran antara para prajurit Shandia dan para pendeta Upper Yard masih terus berlangsung. Namun ketika Raki dan beberapa prajurit mencoba menyerang Om, Raki tertangkap. Beruntung Kamakiri datang dan menyelamatkannya. Mengetahui Kamakiri terluka, Wiper memerintahkan prajurit Shandia untuk mundur. Saat Om akan mengejar mereka, Gedatsu melarangnya, mengatakan kalau Enel memanggil mereka. Sedangkan di hutan, Nami mulai membahas cara untuk menemukan kota emas. Berbekal kemampuan navigasinya, Nami menyatukan peta Skypiea dan peta Jaya. Nami lalu memberitahu kru topi jerami bahwa lokasi kota emas berada di mata kiri tengkorak. Sementara itu, Raki meminta maaf telah menyebabkan Kamakiri terluka. Wiper yang masih marah kepada Raki berencana membuang Fearth milik Aisa karena menganggap Raki terganggu olehnya. Namun Kamakiri menghentikannya, mengatakan bahwa mereka seharusnya marah kepada Enel dan pasukannya, bukan terhadap sesama teman. Kembali ke kru topi jerami, Gunfall yang telah sadarkan diri menghampiri kru topi jerami yang kini telah berpesta dengan para serigala penghuni hutan. Gunfall kemudian menjelaskan alasan Upper Yard dijuluki Tanah Suci, yaitu karena tanah di Upper Yard atau Firth. Ketika Usopp ingin buang air kecil, dia mendengar suara yang berasal dari altar pengorbanan saat ia pergi untuk mencari tahu. Ia menyadari bahwa sesosok bayangan sedang memperbaiki Merry. Terkejut oleh bayangan misterius itu, Usopp pingsan. Pada saat yang sama, para pendeta dipanggil oleh Enel ke Tempel Dewa. Di sana Enel mengabarkan kalau Arc Maxim telah selesai. Enel juga mengungkapkan rencana kru topi jerami untuk mengambil emas Shandora dan mengatakan bahwa Wiper akan menyerang kembali. Oleh karena itu, dia menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Paginya, kru topi jerami menemukan bahwa Merry telah diperbaiki. Namun mereka bertanya-tanya siapa yang mungkin melakukannya. Mengetahui mereka tidak akan menemukan jawabannya, kru topi jerami akhirnya memulai upaya untuk mengeluarkan Merry dari altar pengorbanan. Usopp lalu menggunakan Chopper sebagai umpan Sky Shark dan menggunakan kekuatan mereka untuk menarik Merry. Setelah berhasil mengeluarkan Merry, Nami kemudian membagi kru menjadi dua tim, yakni tim eksplorasi dan tim kapal. Di mana tim eksplorasi akan pergi mencari emas, sedangkan tim kapal akan menunggu mereka di pantai. Dan setelah itu, mereka akan melarikan diri dari Upper Yard. Saat Luffy, Zoro, Robin, dan Chopper yang tergabung dalam tim eksplorasi mulai menjelajahi Upper Yard untuk mencari emas, Luffy dan Zoro melihat akar pohon yang bergerak mencurigakan. Dan tidak lama kemudian, seekor ular Phaeton raksasa muncul di hadapan mereka berempat. Sementara itu, tim kapal yang terdiri dari Sanji, Nami, dan Usopp berlayar menyusuri Milky Road. Gunfall kemudian bercerita kepada mereka tentang sejarah di balik perang antara Shandia dan penduduk Pulau Langit. Gunfall mengungkapkan bagaimana Shandia, penduduk asli Upper Yard, diusir dari tanah mereka oleh penduduk Sky Island yang ingin menguasai Firth. Gunfall lanjut menjelaskan tentang kedatangan Enel dan kekejamannya, namun dia sama sekali tidak mengetahui tentang kota emas yang dicari oleh kru topi jerami. Di Shandia, Wiper berkata kepada para prajurit Shandia bahwa pertempuran kali ini adalah pertempuran sampai titik darah terakhir. Kembali ke tim eksplorasi yang diserang bergantian dan terus-menerus oleh ular Phaeton raksasa membuat mereka menjadi terpisah satu dan yang lainnya. Sedangkan para prajurit Shandia mulai bergerak ke Upper Yard untuk mengalahkan Enel. Di atas Merry, Gunfall meminta Sanji untuk memukul sebuah dial dengan palu besar. Namun saat tidak terjadi apa-apa, Gunfall lalu meminta Sanji untuk menekan dial tersebut, yang menyebabkan ledakan dari cangkangnya. Gunfall menyebutnya sebagai impact, serangan yang sama seperti yang dilakukan oleh Satori terhadap mereka.
Gunfall kemudian menjelaskan apa itu mantra, yakni sebuah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk merasakan kehadiran sesuatu di sekelilingnya dan memprediksi gerakan lawan, bahkan sebelum mereka menggunakannya. Sementara itu, para prajurit Shandia telah berhasil memasuki hutan Upper Yard, namun menemukan diri mereka terjebak dalam Ordeal of String milik Shura. Namun Wiper datang, dan keduanya mulai bertarung. Saat Shura memulai serangannya, Wiper melemparkan senjata dan perisainya untuk menahan serangan Shura, mengorbankan pundaknya agar Shura masuk ke dalam jangkauan reject dial, dan mengalahkannya. Di kuil dewa, merasakan Shura telah dikalahkan. Enel lalu memerintahkan Yama untuk memobilisasi prajurit ilahi. Kembali ke hutan, Luffy yang sedang berjalan bertemu dengan Wiper, yang memutuskan untuk menghabisi Luffy, karena menolak untuk meninggalkan Skypiea. Prajurit Shandia dan prajurit ilahi memulai pertempuran mereka. Dengan kemampuan yang nyaris sama, pertempuran ini berlangsung sengit. Sedangkan Robin, yang berada di reruntuhan, ditantang oleh seorang prajurit ilahi. Robin yang kesal kepadanya, karena telah merusak sebagian bangunan, dengan mudah mengalahkannya. Di lain tempat, Wiper menembakkan bazukanya ke Luffy, namun Luffy dengan mudah memantulkannya. Sementara itu, Zoro bertemu dengan Braham, salah seorang perwira Shandia. Braham lalu menantang Zoro dan mulai menyerangnya, menembakkan kedua flash gun miliknya ke arah Zoro. Dan dengan menggunakan sepatu jet ski-nya, gerakan Braham menjadi sangat cepat dan sulit untuk diprediksi oleh Zoro. Zoro yang terluka akibat kewalahan dalam pertempuran jarak jauh ini, memutuskan untuk mencoba teknik barunya. Dengan menggunakan Ittoryu Sanjuroku Poundho, Zoro akhirnya mengalahkan Braham. Sedangkan Chopper yang tersesat, kini menemukan dirinya berada di tempat yang sama dengan Gedatsu, salah satu pendeta Enel. Pada saat yang sama, Sanji tiba-tiba terkena serangan listrik. Ternyata dia tersambar oleh kemampuan buah iblis Goro-Goro no Mi milik Enel, yang kini telah berada di atas Mary untuk menemui Gunfall. Melihat Sanji yang terluka, Usopp lalu mengancam Enel dengan maksud untuk mengusirnya. Tetapi Enel malah menyerang Usopp. Enel lalu memberitahu Gunfall dan Nami bahwa kota emas Shandora memang nyata. Dan Enel berjanji akan menunggu mereka di sana, jika mereka dapat selamat dari pertempuran ini. Setelah kepergian Enel, Hotori dan Kotori, saudara dari Satori, muncul dengan maksud untuk membalas kematian saudara mereka. Di hutan, pertempuran Luffy dan Wiper terus berlangsung. Wiper lalu menggunakan flavor dial ke senjatanya dan mengubahnya menjadi burn bazooka, sehingga Luffy tidak dapat memantulkan pelurunya. Saat Wiper kembali menembakkan senjatanya, Luffy membalasnya dengan Gomu Gomu no Bazooka. Perpaduan dua kemampuan ini melemparkan mereka berdua. Namun saat Luffy akan kembali menyerang Wiper, ia dimakan oleh ular Fiton raksasa, dan Luffy menemukan dirinya terperangkap di dalamnya. Sementara itu, Genbo, salah satu perwira Shandia, berhasil melukai banyak prajurit ilahi. Namun ketika Yama muncul di hadapannya, Yama dengan mudah mengalahkannya. Sedangkan Chopper, yang masih mencari Luffy, Zoro dan Robin, akhirnya berhadapan dengan Gedatsu. Saat menjelajahi reruntuhan, Robin menemukan sebuah monumen kuno, dan dari sana ia mengetahui bahwa nama kota emas itu adalah Shandora. Saat Robin sedang mencatat tulisan di monumen tadi, Yama muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin prajurit ilahi. Dan ia akan menghukum Robin karena telah memasuki wilayah terlarang. Sementara itu, Gedatsu yang kini berhadapan dengan Chopper, terbang dengan Milky Dial miliknya, dan menyerang Chopper dengan Numagumo Burger. Beruntung Chopper berhasil menghindarinya. Gedatsu lalu melancarkan Jet Punch ke Chopper. Namun, Chopper menggunakan jumping point-nya untuk sekali lagi menghindari serangannya. Gedatsu lanjut mengejar Chopper. Ia kemudian mencoba menyerang Chopper dengan Jet Punch-nya kembali. Namun kali ini, selain menghindari serangannya, Chopper membalasnya dengan Arm Point Obit Cross dan mengalahkannya. Pada saat yang sama, di Skypiea, Aiza terkejut ketika ia tidak lagi dapat merasakan kehadiran Gedatsu. Namun tiba-tiba perahunya berhenti bekerja, dan seekor Sky Shark muncul dan mulai menyerangnya. Beruntung Konis dan Pagaya datang, dan menyelamatkannya. Aiza kemudian meminta Konis dan Pagaya untuk membawanya ke Upper Yard. Saat Kamakiri mendekati reruntuhan Shandora, Enel tiba-tiba muncul di hadapannya. Enel lalu menantangnya dengan memberikan waktu 5 menit kepada Kamakiri untuk mengalahkannya. Namun jika gagal, dia akan membunuh Kamakiri. Di Going Merry, Nami marah besar saat melihat kelakuan Hotori dan Kotori yang menendang-nendang Sanji dan Usopp. Nami bersama dengan Gunfall kemudian menyerang mereka berdua. Setelah berhasil membunuh Kotori dan melemparkan Hotori dari atas Going Merry, Gunfall memerintahkan Nami untuk menggunakan gauntletnya, yang dimana tertanam impact dial di dalamnya. Saat Hotori kembali, Nami menggunakan Fog Tempo. Untuk mengaburkan penglihatan Hotori, Nami lalu menembakkan impact kepadanya dan mengalahkannya. Gunfall kemudian memutuskan untuk mengejar Enel dan meninggalkan Nami sendirian. Beruntung Konis, Pagaya dan Aiza tiba. Pagaya lalu memberi Nami wafer Saint Breeze yang telah diperbaikinya. 5 menit telah berlalu, dan Kamakiri akhirnya menyadari kalau dia tidak dapat melukai Enel. Hal ini karena Enel adalah pemakan buah iblis tipe Logia. Kamakiri lalu memutuskan untuk memperingatkan Wiper tentang Enel. Namun, Enel menyerang Kamakiri dengan sejuta Volt Fari. Robin dan Yama mulai terlibat dalam pertempuran. Namun agar reruntuhan tidak hancur akibat serangan Yama, Robin lalu memancing Yama untuk mengikutinya. Sesampainya di area yang dirasa aman, Robin berhenti berlari. Yama lalu meluncurkan serangannya, yang dibalas Robin dengan Trenta Fleur. Kesal, Yama mencoba menyerang Robin kembali, namun sekali lagi, Robin mengeluarkan kemampuannya dan menjebaknya, membuat Yama menyerang dirinya sendiri.
Robin kemudian menghabisi Yama dengan Cien Fleur Delphinium, menjatuhkannya dari tebing yang tinggi dan mengalahkannya. Robin kemudian melanjutkan penjelajahannya. Saat ia melihat sebuah bangunan besar, Robin tersadar bahwa ada reruntuhan lain yang tersembunyi. Berbekal kemampuan arkeologinya, Robin akhirnya berhasil menemukan kota emas, Shandora. Saat Robin mulai berjalan menelusuri Shandora, dia menemukan poneglyph yang berisi tulisan tentang lonceng Shandora. Robin lalu mulai mencari keberadaan lonceng itu dengan harapan menemukan Rio Poneglyph, sebuah poneglyph yang berisi tentang sejarah sejati. Sementara itu, Luffy masih bingung dengan di mana dia berada, sedangkan Zoro diikuti oleh seekor Southbird raksasa yang tertarik dengan bekal makanannya. Raki akhirnya memasuki Upper Yard. Di sana dia bertemu dengan Kamakiri yang terluka parah, yang menyuruhnya untuk memberitahu Viper bahwa Enel tidak dapat dikalahkan. Di dalam hutan, Southbird melihat tas Zoro terjatuh. Berpikir di dalamnya berisi makan siang Zoro, Southbird membawa terbang tas itu beserta Zoro yang berpegangan pada tasnya. Di lain tempat, Chopper sampai di Ordeal of Iron. Di sana ia bertemu dengan Om dan Holly. Om lalu berencana untuk membunuhnya. Mendengar itu Chopper lari ketakutan. Namun Om menyerang Chopper dengan tebasan pedangnya. Pada saat yang sama, Aisyah merasakan suara Chopper menghilang. Khawatir akan nasib Raki dan yang lainnya, Aisyah terjun ke laut untuk mencari Raki. Nami lalu ikut terjun ke laut untuk menenangkannya. Sampai akhirnya mereka melihat ular piton raksasa. Sedangkan di dalam badan ular, Luffy mulai menyerangnya. Hal ini menyebabkan ular piton lepas kontrol. Ular itu bahkan menyerang Nami dan juga menyerang Zoro demi menyelamatkan dirinya. Southbird melepaskan Zoro dan tasnya. Sementara itu, di Ordeal of Iron, saat Gunvolt dan Viper bertanya kepada Om, apa maksud Enel menghancurkan kuil dewa? Tiba-tiba Zoro jatuh dari langit tepat di hadapan mereka, bersamaan dengan kemunculan ular piton raksasa di sana. Pertarungan antara Zoro, Viper, Gunvolt, dan Om dimulai. Gunvolt mulai melawan Om, sedangkan Viper tiba-tiba menyerang Zoro, mengatakan kepada Zoro bahwa dia dan yang lainnya harus mati. Tepat saat Zoro dan Viper tengah bertarung, ular piton datang menyerang. Sementara itu, Nami dan Aisyah yang dikejar oleh para prajurit ilahi sedang menuju Giant Jack karena Aisyah menyadari bahwa Viper berada di sana. Begitu pula dengan Raki yang berniat memperingatkannya tentang Enel. Kembali ke Ordeal of Iron, tepat saat Zoro menghindari serangan ular piton, dia melihat Chopper yang terluka parah. Mengetahui Om yang melukai Chopper, Zoro berniat untuk membunuhnya. Saat Viper yang kini berhadapan dengan Gunvolt dan Zoro yang bertempur dengan Holly dan Om mulai saling menyerang, Nami dan Aisyah muncul. Hal ini otomatis membuat Zoro, Viper, dan Gunvolt menyerang prajurit ilahi yang mengikuti mereka. Viper lalu menyuruh Aisyah untuk menjauhi Nami dengan menembakkan bazukanya ke arah Nami. Beruntung Gunvolt dengan mengendarai Pierre menyelamatkan mereka. Akan tetapi, mereka berempat ditelan oleh ular piton. Melihat Zoro dan Viper yang masih terkejut dengan apa yang terjadi, Om segera menyerang mereka berdua. Setelah menyerang Zoro dan Viper, Om memerintahkan Holly untuk mulai mengaktifkan kubah kawat berduri untuk menjebak semua petarung. Tepat setelah itu, Zoro dan Viper akhirnya bangkit. Mereka berdua lalu berniat untuk menyingkirkan ular piton terlebih dahulu, karena Nami, Gunvolt, dan Aisyah terperangkap di dalamnya. Sedangkan Raki akhirnya menemukan Viper di reruntuhan Upper Yard. Raki kemudian langsung memberitahu Viper tentang peringatan Kamakiri, tetapi Enel tiba-tiba muncul di belakangnya. Tanpa mengindahkan perintah Viper untuk melarikan diri, Raki melepaskan tembakannya, namun tembakannya sia-sia. Enel kemudian menyerang dan mengalahkan Raki dengan kemampuan petirnya. Dan sebelum pergi, Enel mengatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang berniat menghalangi rencananya. Sementara itu, di dalam perut ular, Nami, Gunvolt, dan Aisyah akhirnya bertemu dengan Luffy. Setelah menginterogasi Luffy, Nami akhirnya mengetahui penyebab ular itu menjadi lepas kendali dan memakan dirinya. Kembali ke kubah besi, Viper kini menyerang ular piton untuk menyelamatkan Aisyah, dan Zoro memutuskan untuk menghabisi Om agar dapat menyelamatkan Nami dan Gunvolt. Zoro sedikit kewalahan menghadapi Om, dikarenakan oleh senjata Iron Cloud miliknya. Seperti saat Zoro mencoba menggunakan serangan Nitoryu Takanami, yang dengan mudah dimentahkan oleh Om. Zoro kemudian mencari tempat aman untuk mulai mengatur rencana. Saat Om tiba dan mulai melancarkan serangannya, Zoro menggunakan Santoryu Hyakuhachi Pound Ho yang menerobos Iron Cloud Om dan mengalahkannya. Pada saat yang sama, Viper terus menembakkan bazukanya ke arah ular piton agar dapat menyelamatkan Aisyah. Sementara itu, dalam upayanya untuk menemukan Rio Poneglyph, Robin terus mencari lokasi lonceng emas. Robin kemudian bertemu dengan Enel, yang memujinya karena telah menemukan Shandora. Saat Robin bertanya di mana letak lonceng emas kepadanya, tiba-tiba Enel menyadari ada seseorang yang berusaha meninggalkan Upper Yard. Di Going Merry, Pagaya dan Konis melihat seorang prajurit ilahi yang terluka. Saat tengah ditolong oleh Pagaya, prajurit itu memberitahu rencana Enel, yaitu menghancurkan Skypiea beserta seluruh penduduknya. Namun, sebuah sinar terbentuk di atas mereka bertiga. Menyadari itu, Pagaya langsung mendorong Konis ke arah Merry, menyelamatkannya tepat sebelum petir itu menyambar mereka. Setelah dampak dari serangan Enel selesai, Konis memutuskan untuk pergi ke Skypiea guna memperingatkan penduduk tentang rencana Enel. Di Upper Yard, setelah mengalahkan Om dan Holly, Zoro langsung menyerang ular piton, tetapi ia tidak dapat melukainya. Sedangkan di Shandora, Enel mulai menghancurkan semua reruntuhan di atasnya, sehingga semua yang berada di sana berjatuhan ke Shandora. Di dalam perut ular, Nami dan Gunvolt memutuskan untuk melarikan diri saat mulut ular terbuka. Tetapi Luffy dan Aisyah tertinggal di belakang.
Setelah berhasil keluar, Gunvolt menyuruh Pierre untuk menjemput Luffy dan Aiza. Sementara itu, Viper dan ular piton menyadari bahwa mereka berada di Shandora. Ular itu lalu menangis, hal ini membuat Enel merasa terganggu. Ia kemudian menyerang Nola, nama dari ular itu. Sedangkan saat Zoro berkata kepada Robin bahwa ia gagal mengeluarkan Nami dari dalam perut Nola, Nami muncul dari persembunyiannya dan memberitahu Zoro dan Robin bahwa Luffy masih berada di perut Nola. Enel kemudian menyapa Zoro, Robin, Viper, dan Gunvolt dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Namun keempatnya menolak, dan sebaliknya mereka berniat untuk membunuh Enel. Enel tertawa setelah mendengar bahwa mereka berniat membunuhnya. Gunvolt lalu bertanya kepada Enel, apa rencana dia sebenarnya? Enel menjawab bahwa dia akan kembali ke Fairyverse, yaitu tanah yang tak terbatas, dan Enel juga berniat untuk menghancurkan Skypiea. Marah mendengar perkataan Enel, Gunvolt lalu menyerangnya. Namun Enel dengan mudah menghindarinya, dan kemudian membalas serangannya menggunakan 20 juta Volt Fari. Setelah mengalahkan Gunvolt, Enel kembali mengundang 4 orang yang tersisa untuk bergabung dengannya ke Fairyverse. Saat Robin mencoba menyadarkan Enel bahwa jika dia menghancurkan Skypiea, maka lonceng emas akan ikut hancur. Namun, Enel malah menembakkan petirnya ke Robin karena telah mencoba memanipulasinya. Zoro lalu menangkap Robin, marah melihat krunya diserang. Zoro mulai menyerang Enel, namun sama seperti yang lainnya, Enel dengan mudah menghindari serangannya. Enel kemudian menyerang Zoro dengan kemampuan listriknya. Tiba-tiba, Viper datang dan mencengkeram Enel dengan menggunakan si Prism Stone di tangan kirinya, sehingga Enel tidak dapat menggunakan kemampuan buah iblisnya. Viper kemudian menggunakan reject dial miliknya, membuat Enel tak sadarkan diri. Beberapa saat setelah berhasil menghentikan jantung Enel, Enel mampu mengatur gelombang listrik di jantungnya, sehingga berdetak kembali. Enel kemudian mengeluarkan aliran listrik sebesar 30 juta volt, menyerang Viper dengan Uroquois dan mengalahkannya. Pada saat yang sama, Zoro mengambil si Prism Stone untuk menyerang Enel. Namun, Enel terlebih dahulu mengeluarkan Kitten ke arah Zoro dan mengalahkan Zoro. Enel kemudian berjalan ke arah Nami. Menyadari semua orang telah kalah, Nami setuju untuk mengikuti Enel, sambil membawa wafernya dengan maksud agar dapat melarikan diri begitu ada kesempatan. Saat mencapai tujuan mereka, Nami kagum dengan apa yang dilihatnya. Enel lalu mengatakan bahwa dengan menggunakan emas Shandora, dia telah berhasil membuat Bahtera Maxim, kapal terbang pertama di dunia. Kembali ke Shandora, Luffy, Aiza, dan Pierre akhirnya berhasil keluar dari perut Nola. Namun Luffy terkejut ketika melihat krunya yang tak sadarkan diri. Beruntung Robin terbangun. Ia lalu memberitahu Luffy tentang perbuatan dan rencana Enel untuk menghancurkan Skypiea. Aiza lalu memberitahu Luffy bahwa dengan mantranya, dia dapat mengetahui di mana mereka berada. Setelah sampai di Angel Beach, Konis lalu meminta penduduk untuk meninggalkan Skypiea karena pulau itu akan dihancurkan oleh Enel. Dan untuk meyakinkan penduduk, Konis menembakkan bazukanya ke langit. Menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa kepada Konis, para penduduk mulai berlari menuju Cloud End. Sementara itu, Enel memberitahu Nami bahwa Konis telah menyebabkan keributan di Skypiea. Nami lalu bertanya kepadanya tentang kemampuan mantra miliknya. Namun, saat Enel sedang menjelaskan kekuatannya, Enel merasakan kehadiran seseorang yang baru. Tiba-tiba, Luffy berteriak memanggil Enel. Nami yang gembira mendengar suara Luffy, memperingatkan Luffy tentang kekuatan Enel. Namun Enel menghentikannya. Luffy kemudian berlari dan naik ke atas Maxim. Namun serangan listrik Enel menyambut Luffy. Tetapi Luffy berhasil menghindari serangan itu. Enel lalu menembakkan 60 juta volt jambul ke Luffy, yang kali ini tepat mengenainya, namun tidak berdampak padanya. Nami lalu menyadari bahwasanya karet adalah insulator. Hal ini membuat semua serangan Enel menjadi tidak berfungsi kepada Luffy, yang kini tengah berlari ke arah Enel, dan menendangnya, membuatnya terluka. Enel bangkit dan menjauhi Luffy, menyadari bahwa Luffy adalah pemakan buah iblis Paramecia. Enel mengubah tongkatnya menjadi tombak, dan mulai menyerang Luffy kembali, walaupun Luffy berhasil menghindarinya. Namun tangannya terbakar. Akibat memegang tombak Enel, ternyata Enel menggunakan listriknya untuk memanaskan tombaknya. Saat Luffy mencoba menyerang balik, Enel meraih lengan Luffy dan membantingnya ke tanah. Enel kemudian menyalakan Arc Maxim, yang sekarang mulai terangkat ke udara. Dan setelah Maxim keluar dari gua dan mulai terbang ke langit, Enel mulai mengaktifkan Death Pia, awan petir hitam yang menyebar ke seluruh Skypiea, yang akan digunakan Enel untuk menghancurkan seluruh pulau. Mendengar itu, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Tako dan memulai pukulan gila-gilaan ke dinding Maxim. Mengira Luffy mencoba menghancurkan Maxim, Enel menerjang Luffy, tetapi ratusan pukulan Luffy memantul dari dinding kembali ke Enel dan mengenainya. Ternyata, Enel tidak dapat melihat pukulan memantul ini datang. Luffy lalu mengeluarkan Gomu Gomu no Bazukanya ke Enel dan melemparkannya. Saat Enel mulai panik, Luffy kembali bersiap melancarkan Gomu Gomu no Rifle ke arahnya. Luffy berhasil meninju Enel dengan Gomu Gomu no Rifle-nya. Namun Enel masih dapat bangkit kembali. Luffy lalu kembali menyerangnya. Namun kali ini Enel dapat menghindarinya dengan menggunakan listriknya untuk melelehkan sebagian dinding Maxim. Enel menjebak tangan Luffy ke dalam bola emas. Enel lalu menendang Luffy, membuatnya terjatuh dari atas Maxim. Mengetahui Luffy terjatuh, Aiza dan Pierre langsung terbang untuk membantu Luffy. Namun Enel segera menyerang mereka bertiga. Di Going Merry, Sanji akhirnya terbangun. Namun saat ia keluar ke dek, ia melihat Maxim di udara dengan Nami di sana. Sanji lalu membangunkan Usopp dan menyuruhnya bersiap untuk menyelamatkan Nami.
Kembali ke Maxim, sebelum meninggalkan Skypiea, Enel berencana untuk mendapatkan Golden Bell yang dicari Robin. Namun Nami berkata bahwa dia tidak ingin pergi dengan Enel. Sementara itu, Sanji yang kini telah berada di atas batu besar, menyuruh Usopp untuk menembakkan sabuk talinya, tepat ketika Maxim melintas di atasnya. Setelah berhasil mengaitkan sabuk tali Usopp ke Maxim, Sanji kini memanjat tali itu dengan Usopp bergelantungan di bawah. Sedangkan di atas Maxim, Nami bersiap menghadapi Enel dengan klimateknya. Sanji dan Usopp akhirnya sampai di Maxim, mereka kemudian berpisah, dengan Sanji memasuki kapal melalui ruang mesin. Sementara itu, Luffy dan Aiza ternyata selamat dari serangan Enel, sedangkan Robin telah berhasil membawa Zoro, Chopper, dan yang lainnya ke bawah Giant Jack, melindungi mereka dari Death Pier. Kembali ke Enel, yang kini tengah bersiap untuk menghabisi Nami. Beruntung Usopp menghentikannya dengan melemparkan Hisatsu kain boshinya. Ia lalu berlari ke Nami sambil menghindari beberapa serangan Enel. Usopp kemudian menyuruh Nami untuk mengambil wafernya, sementara dia mengalihkan perhatian Enel. Namun pada saat Nami telah mendapatkan wafernya, petir Enel telah menyambar tubuh Usopp. Tepat saat Enel bersiap untuk membunuh Usopp, Sanji melompat masuk, menendang tubuh Usopp ke wafer Nami, dan menyuruh mereka berdua untuk pergi. Karena aksi heroiknya, Sanji kini menggantikan Usopp menerima serangan Enel. Akan tetapi setelah serangan itu selesai, Sanji dengan santai menyalakan rokoknya, dan menyuruh Enel untuk menangis sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Sesaat kemudian, Enel terkejut ketika mendengar suara ledakan dari dalam badan Maxim, yang menyebabkan sebagian kapal berhenti berfungsi. Pada saat Enel masuk ke dalam Maxim untuk memperbaikinya, Usopp kembali ke atas Maxim untuk mengambil tubuh Sanji dan menyelamatkannya. Sesampainya di bawah, Nami yang tengah menunggu mereka, segera membawa mereka pergi menemui Robin yang berada di Giant Jack, tepat di bawah lonceng emas. Sementara itu, Luffy berniat untuk kembali ke Maxim. Pada saat Luffy memanjat Giant Jack, ia bertemu Robin dan langsung menitipkan Aiza kepadanya. Tanpa mengindahkan pertanyaan Robin tentang bola emas di tangannya, Luffy langsung berlari menuju puncak Giant Jack, di mana lonceng emas berada. Setelah Luffy pergi, grup Nami akhirnya tiba di sana. Melihat Luffy tidak bersama mereka, Nami bertanya kepada Aiza di mana keberadaan kaptennya. Setelah mendengar penjelasan Aiza dan Robin, Nami berencana menjemput Luffy dengan wavernya dan meminta Robin beserta yang lainnya untuk segera menuju ke Going Merry. Tiba-tiba, petir mulai menyambar dari Death Pier. Ternyata Enel telah memulai rencananya untuk menghancurkan seluruh Skypiea dan Shandia. Beruntung Zoro, Viper, dan Gunvolt telah terbangun dari pingsannya. Melihat situasi semakin genting, Nami segera berangkat menjemput Luffy, yang kini semakin bersemangat untuk mengalahkan Enel. Melihat desanya tengah dihancurkan Enel, Viper mengenang sumpahnya kepada Kalgara untuk menyalakan api Sandora. 400 tahun lalu, sebuah kapal berlabuh di sebuah pulau. Di sana mereka mendengar suara bel yang indah. Suara itu membuat Nolan, kapten kapal tersebut, menjadi penasaran dan mulai menjelajahi pulau itu. Di dalam hutan, mereka bertemu dengan Seto, seorang pria dengan noda hijau di tubuhnya, mengetahui penyakit yang dideritanya sebagai demam pohon. Nolan memerintahkan krunya untuk memberikan konin kepada Seto. Sementara itu, di altar pengorbanan, seorang gadis bersiap untuk dikorbankan guna mengangkat penyakit penduduk desa. Namun upacara tersebut berhasil dihentikan oleh Nolan dengan memenggal dewa mereka. Nolan lalu berkata bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit mereka, tetapi Kalgara tetap menyerangnya. Tiba-tiba kepala desa Shandia menyela dan memberi Nolan kesempatan sampai besok malam. Beberapa saat kemudian, di hutan, Nolan menemukan pohon kona, yang merupakan obat dari demam pohon. Namun tiba-tiba tanah berguncang dengan kencang. Setelah gempa berhenti, Kalgara naik ke batu untuk melihat kerusakan desa. Betapa kagetnya Kalgara ketika ia melihat Nolan terjebak di celah akibat gempa. Nolan meminta Kalgara menolongnya dan menjelaskan kepada Kalgara bahwa ia dapat mengobati mereka. Namun Kalgara tetap tidak mempercayainya. Pada saat yang sama, seekor ular piton besar mendatangi mereka. Nolan yang ketakutan akhirnya menunjukkan obat yang ada di tangannya, menjelaskan bahwa ia telah menemukan obat penawarnya. Kalgara lalu membunuh ular itu. Sambil menangis, Kalgara memohon agar Nolan menyelamatkan desanya. Kru Nolan mulai memberikan obat demam pohon kepada semua warga desa, membuat mereka semua bergembira dan berpesta. Kalgara kemudian membawa Nolan beserta krunya ke kota emas Shandora, dan di sanalah terletak lonceng emas Shandora. Saat kru Nolan membawa emas, Kalgara menunjukkan sebuah poneglyph kepada Nolan. Walaupun tidak ada yang dapat membacanya, leluhur mereka tetap melindunginya. Beberapa hari telah dilewati, setelah mengajari warga desa tentang tanaman dan menjalin persahabatan yang erat dengan Kalgara. Kini tiba saatnya Nolan dan krunya untuk pulang. Namun saat Nolan hendak pamit, Seto mengatakan bahwa Kalgara tidak ingin menemuinya. Nolan lalu berlari ke Shandora untuk menemui Kalgara. Tetapi Kalgara melemparkan tombak ke arah Nolan, meminta Nolan untuk pergi sebelum dia membunuhnya. Moose, putri Kalgara, menemui kru Nolan dan menjelaskan alasan warga desa memusuhi mereka. Keesokannya, Moose menemui ayahnya, menjelaskan penyebab Nolan memotong hutan mereka. Mendengar kesaksian Moose, Kalgara bergegas ke pantai untuk menemui Nolan. Di atas kapal, setelah mengetahui penjelasan Moose, Nolan menyuruh krunya untuk mengembalikan harta karun Shandora. Saat Nolan mulai berlayar ke Luffnell, Nolan mendengar Kalgara berteriak meminta maaf. Nolan lalu berjanji untuk datang kembali, dan Kalgara berjanji akan terus menunggunya. Di Luffnell, setelah mendengar kisah perjalanan Nolan, Raja meminta Nolan untuk membawanya ke Shandora. Sementara itu di Shandora, tiba-tiba Knock Upstream menyembur keluar.
melemparkan Shandia ke langit dan tertancap tepat di Giant Jack, membuat lonceng emas berdentang. Karena kagum dengan bunyi lonceng itu, dan menginginkan tanah mereka, Dewa Skypiea mendatangi dan menyerang warga Shandia. Sedangkan Nolan yang kini tiba di Jaya, tidak dapat menemukan Shandia. Raja lalu mengeksekusinya, dengan tuduhan menipu raja. Kembali ke masa kini, Wiper tersadar ketika ia mendengar ucapan Robin bahwa yang diinginkan Enel adalah lonceng emas Shandora, yang mana Luffy tengah berusaha untuk menggagalkannya. Wiper bertanya kepada Robin, di mana letak lonceng emas? Robin lantas memberitahunya bahwa menurutnya pada saat Shandia mendarat di Giant Jack, lonceng Shandora terlempar ke awan. Sementara itu, setelah sampai di kuil dewa, Luffy lanjut menaiki bagian akhir Giant Jack. Namun ketika Enel melihatnya, ia mengirim sambaran petir ke Luffy, yang menyebabkan Giant Jack terbelah dengan Luffy jatuh bersamanya. Sesampainya di kuil dewa, Nami bertemu dengan Luffy, yang terjatuh dari Giant Jack. Mereka kemudian melihat sebuah bola hitam raksasa di atas Angel Island, di mana masih banyak penduduk yang berusaha melarikan diri di sana. Saat bola petir telah mencapai Angel Island, Enel berseru Raigo, yang membuat bola petir tersebut pecah dan menyebabkan sebuah ledakan yang sangat besar. Setelah asap ledakan menghilang, semua orang terkejut dalam kengerian. Melihat Angel Island telah hilang dari pandangan mereka, Luffy yang ikut menyaksikan semua itu, bersumpah akan mengalahkan Enel. Luffy lalu mengunci tatapannya ke Enel, dan dengan lantang Luffy berteriak bahwa dia akan mengalahkannya, serta membunyikan lonceng emas Shandora untuk Cricket, Masira, Shouju, dan membersihkan nama Noland, kakek leluhur Cricket. Di sebuah awan tunggal, Enel akhirnya menemukan lonceng emas Shandora. Sedangkan Nami yang mengamati posisi Giant Jack dan Maxim, akhirnya menyadari bahwa untuk Luffy dapat sampai ke atas Maxim, Giant Jack harus dalam kondisi kemiringan tertentu. Nami lalu menjatuhkan pesan di atas daun kepada kru yang berada di bawah, untuk memotong Giant Jack dan mengarahkannya ke arah barat. Setelah diberitahu Usopp di mana letak barat, Zoro kemudian menyuruh krunya yang lain untuk berlindung, sedangkan dia menebas Giant Jack agar tumbang. Tindakan Zoro ini diketahui oleh Enel, yang kemudian mengirimkan sambaran petir kepadanya. Sementara itu, Robin menjelaskan kepada Wiper bahwa tujuan Luffy membunyikan lonceng adalah untuk membersihkan nama Nolan. Mendengar nama Nolan, Wiper teringat cerita akan jasa Nolan terhadap sukunya dan kisah persahabatan Kalgara dengannya. Wiper lalu menaiki Giant Jack dan menghantamnya dengan reject dial. Merasakan Giant Jack mulai tumbang, Luffy dan Nami segera memacu wafernya. Enel lalu menembakkan petirnya secara acak ke tanah dengan maksud menenggelamkan Giant Jack untuk menggagalkan rencana Luffy dan Nami. Enel terus-menerus menyerang Upper Yard agar Giant Jack tenggelam. Sedangkan Luffy dan Nami terus menanjaki Giant Jack sebelum Giant Jack terjatuh. Enel yang melihat kegigihan Luffy akhirnya meneriakkan Raigo. Saat Luffy dan Nami mulai melompati Giant Jack menuju Maxim, Luffy menyelamatkan Nami dengan mendorongnya ke bawah, bersamaan dengan robohnya Giant Jack, sedangkan Luffy melaju masuk ke dalam Raigo. Di dalam Raigo, Luffy mulai memukulnya menggunakan Gomu Gomu Golden Fireworks, dengan harapan agar ia dapat menghancurkannya. Sebelum Raigo menyentuh Upper Yard, Enel yang mengamati aksi Luffy ini, terkejut menyadari bahwa bola emas di lengan Luffy adalah konduktor alami. Tiba-tiba Raigo meledak, namun berbeda dengan yang sebelumnya. Ledakan Raigo kali ini malah menghilangkan Death Pier dan membuat langit Skypiea kembali cerah. Marah karena ulah Luffy, Enel lalu menggunakan 200 juta volt Amaru yang mengubahnya menjadi monster listrik raksasa. Namun mengetahui listrik tidak berpengaruh padanya, Luffy memakai Gomu Gomu Gold Rifle dan mendorong tubuh Enel ke arah lonceng Shandora, membuatnya berdentang untuk pertama kalinya setelah 400 tahun. Setelah berhasil mengalahkan Enel sekaligus membunyikan lonceng Shandora, Luffy terjatuh sambil meneriakkan nama Cricket. Sementara itu di Jaya, Cricket yang akhirnya mengetahui keberadaan Pulau Langit dan kebenaran cerita Noland, menyimpulkan bahwa bayangan besar yang sering muncul kemungkinan besar adalah pantulan sosok penduduk langit. Dan Cricket juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kru topi jerami. Kembali ke Upper Yard, Zoro menyuruh Chopper untuk segera merawat Wiper. Sedangkan di kejauhan, terlihat Luffy, Nami, dan Konis mendatangi kru yang lain sambil membawa karung besar berisi makanan. Saat kru topi jerami bertanya kepada Konis di mana ayahnya, Konis mengatakan bahwa Pagaya telah tiada. Namun tiba-tiba Pagaya muncul di belakang mereka dan mengabarkan bahwa dia masih hidup. Malam harinya, terlihat Enel yang tengah mengendarai Maxim berlayar pergi menuju Fairy Firth yang ternyata adalah bulan. Pada saat yang sama, Wiper menemukan dirinya terbangun di dalam sebuah tenda. Ia kemudian mendengar suara keramaian dan melihat api besar di luar. Ia lalu berpikir bahwa perang belum berakhir, namun Gunvoll mendorongnya keluar tenda untuk melihat pesta perayaan antara Skypiea dan Shandian. Setelah berpesta selama 4 hari, Luffy mulai membangunkan Nami dan kru yang lainnya untuk mengambil harta dari dalam tubuh Nola. Paginya, seorang Shandian melapor kepada kepala suku bahwa mereka telah menemukan keberadaan lonceng emas. Sementara itu, Usopp mulai menukar karet gelangnya dengan dial warga Skypiea. Sedangkan Zoro terus berlatih sambil menunggu kru yang lain yang sedang mengumpulkan harta dari perut Nola. Pada saat yang sama, di tempat lonceng emas ditemukan, Robin muncul dan mulai membaca poneglyph Shandora. Meskipun poneglyph itu menyebutkan perihal senjata kuno lain, yakni Poseidon, dan di mana keberadaannya, Robin kecewa karena tidak menemukan yang ia inginkan. Namun tiba-tiba Robin melihat tulisan kuno lain di sisi lonceng. Robin terkejut saat mengetahui bahwa Goldie Roger telah datang ke Skypiea sebelumnya dan menjelaskan hubungan antara poneglyph dan Lovetail.
Saat Robin hendak kembali ke krunya, kepala suku Shandia mengabarkan bahwa warga Skypiea ingin memberikan kru topi jerami pilar emas Belfry. Namun saat kru topi jerami melihat Robin diikuti banyak orang, mereka melarikan diri, berpikir bahwa warga Skypiea ingin menangkap mereka karena telah mengambil harta di perut Nola. Di Upper Yard, Wiper dan rekan-rekan Shandian berjanji di depan patung Kalgara untuk selalu melindungi Skypiea, sedangkan kepala suku Shandian meminta Gunfall untuk kembali memimpin mereka. Sementara itu, kru topi jerami yang diantar oleh Conis dan Pagaya berlayar menuju Cloud End, bersiap meninggalkan Skypiea. Saat mereka terjun bebas, Conis memanggil balon gurita untuk membantu mereka. Gurita itu kemudian mencengkeram Mary dan menjadi seperti hot air balloon, membuat Mary dapat melayang bebas di udara. Dan di saat itulah kru topi jerami mendengar dentangan lonceng emas Shandora mengantar kepergian mereka. Di Jaya, Cricket memberitahu Masira dan Shujo bahwa ia ingin menjadi bajak laut kembali dan meminta mereka berdua untuk ikut dengannya. Kembali ke kru topi jerami, Sanji merasakan bahwa gurita balon itu mulai menyusut. Ia kemudian mencoba menghentikan Luffy yang sedang melompat-lompat di kepala sang gurita. Sayangnya, sebelum Luffy berhenti melompat, gurita balon itu telah kehilangan udara dan mereka mulai terjun bebas. Beruntung Going Merry jatuh dan mendarat di laut. Namun setelah mereka mendarat, mereka mendengar sirene dan melihat banyak lampu sorot diarahkan ke Merry.